Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaid Hasim dengan NIM B3012453 dari kelas B Program Studi Antropologi. Baik, di sini saya akan membacakan kembali hasil review dari buku yang berjudul Sapiens, penulis karya Yuval Noah Harari. Bab 2, Revolusi Agrikultur. Selama 2,5 juta tahun manusia menghidupi diri, mereka mengumpulkan tumbuhan dan berburu yang hidup dan jenisnya tanpa intervensi mereka. Homo erectus, Homo ergaster, dan Neanderthal memetik ara liar dan membantu domba-domba liar tanpa memutuskan di mana pohon-pohon ara harus tumbuh, di padang rumput mana kawasan domba harus merumput, atau kambing-kambing bandot mana yang harus kawin dengan kambing betina yang mana. Semua ini berubah sekitar 10.000 tahun lalu ketika sapiens mulai menghabiskan seluruh waktu dan usaha mereka untuk memanipulasi kehidupan beberapa spesies binatang dan tumbuhan. Dari fajar sampai terbenamnya matahari, manusia menabur benih, menyiram tanaman, menyiangi rumput dari tanah, dan mengirim domba-domba ke padang rumput terbaik. Pekerjaan ini mereka pikir akan menyediakan lebih banyak buah, biji-bijian, dan daging. Itulah revolusi yang dalam cara hidup manusia, yaitu revolusi agrikultur. Di sini, Harari menyebut revolusi ini sebagai penipuan terbesar dalam sejarah, karena meskipun terlihat seperti kemajuan, sebenarnya hal ini membawa dampak negatif yang signifikan bagi kehidupan manusia. Harari menjelaskan bahwa peralihan ini tidak terjadi dalam semalam. Awalnya, manusia secara bertahap mulai mengelola tanaman dan hewan. Mereka tidak langsung meninggalkan gaya hidup nomaden, tetapi mereka lebih sering kembali ke tempat-tempat yang sudah mereka kelola. Proses ini memakan waktu ribuan tahun. Revolusi agrikultur tidak membawa perbaikan nyata bagi kehidupan manusia pada awalnya, melainkan sebaliknya, manusia harus bekerja lebih keras dan menghadapi resiko yang lebih besar. Pola makan yang buruk. Manusia meninggalkan pola makan yang beragam dari berburu dan mengumpul dan beralih ke pola makan yang monoton, terutama berbasis gandum. Ini menyebabkan masalah gizi dan kesehatan. Kerja lebih keras. Dibandingkan dengan berburu mengumpul yang memiliki waktu luang lebih banyak, petani harus bekerja dari pagi hingga petang untuk mengolah tanah, menanam, dan memanen. Peningkatan populasi penyakit. Produksi makanan yang lebih banyak memungkinkan peningkatan populasi, yang pada gilirannya menyebabkan kepadatan penduduk dan penyebaran penyakit yang lebih cepat. Ketidaksetaraan sosial. Dengan adanya kepemilikan lahan dan surplus makanan, muncullah hierarki sosial. Beberapa orang mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan, sementara yang lain menjadi budak atau buruh tani. Ketergantungan dan bencana. Petani menjadi sangat bergantung pada tanaman yang mereka tanam. Bencana alam seperti kekeringan atau banjir dapat dengan mudah menyebabkan kelaparan massal, sesuatu yang jarang dialami oleh pemburu atau pengumpul. Harari menyebut revolusi agrikultur sebagai penipuan karena manusia mengira mereka akan hidup lebih baik, tetapi justru terjebak dalam kehidupan yang lebih sulit. Janji surplus makanan dan keamanan adalah ilusi, karena surplus itu hanya dimanfaatkan oleh segelintir elit dan bukan untuk kesejahteraan semua orang. Dalam jangka waktu panjang, revolusi ini memang memungkinkan peradaban untuk berkembang, tetapi bagi individu pada saat itu, harganya sangat mahal. Peradaban modern dan semua pencapaian dibangun di atas fondasi yang penuh dengan penderitaan, penyakit, dan ketidaksetaraan. Baik, itu saja review buku Sapiens bab 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.